Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wati. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan anggota Komisi 8 DPR RI. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Zainal Abidin, dimanapun beliau pagi ini berada, yang insya Allah pada saatnya nanti akan bergabung bersama-sama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Al-Asep dari Kabupaten Wonosobo, yang insya Allah pada saatnya nanti akan menyampaikan tausiah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, wabil khusus kepada anak-anakku yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, beliau Bapak Haji Mat Sabitul Wafa. Yang saya hormati segenap pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Hadir Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Kasubag TU, para pengawas madrasah, dan juga para kepala madrasah sanawiyah negeri se-Kabupaten Magelang, wabil khusus kepada Sohibul Hajat, Kepala MTSN Negeri 4 Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Grebak, hadir dari kepolisian, dari TNI, dan yang lain-lainnya. Hadir juga Ibu Sekcam yang mewakili Bapak Camat Grebak. Yang saya hormati dan insya Allah selalu kita ikuti fatwa-fatwanya para alim, para ulama, para sesepuh dalah ini sepuh yang hadir pada kesempatan ini.
Yang saya hormati para kepala SD dan MI di wilayah Kecamatan Grabak, para orang tua wali murid, hadirin yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang insya Allah mubarak ini kita dapat hadir bersilaturahim di tempat ini dalam satu rangkaian kegiatan yang menurut hemat saya sangat-sangat mulia, yaitu acara halal bihalal yang dirangkai dengan pengukuhan nama yang dulu oleh pemerintah MTSN ini dikenal dengan MTSN Grabak, yang dengan keputusan Bapak Menteri Agama karena adanya penataan nama-nama MTS tidak saja di Kabupaten Magelang, tidak saja di Jawa Tengah, akan tetapi di seluruh provinsi Republik Indonesia. Semua nama madrasah nomenklaturnya ditatani semuanya tanpa kecuali, sehingga Menteri Agama menerbitkan yang namanya Keputusan Menteri Agama nomor 365 tahun 2018, tanpa kecuali semua nama madrasah sejak MI, MTS, MA di seluruh Republik Indonesia mengalami penyesuaian nama. Untuk itu tadi disampaikan oleh Bapak Kepala MTSN 4 Magelang, semua wali murid, semua peserta didik, bahkan masyarakat harus tahu, harus ngerti bahwa MTSN ini sekarang bukan MTSN Grabak, tapi MTSN Negeri 4 Kabupaten Magelang. Tepuk tangan untuk MTSN 4. Ini luar biasa. Kalau wau kula taken kalih Pak Tasimin, Pak, jumlah peserta didiknya berapa? Alhamdulillah Pak Kanwil sampun mendekati 1000. Mendekati. Saya tanya, kenapa tidak bisa 1000 lebih? Dijawab, jawabnya nggih pinter. Ruang kelasipun dereng wonten. Menawi sitinipun sampun wonten Pak Kanwil. Termasuk siti yang saat ini untuk acara dan siti yang di sebelah atas yang tadi dingendikake deket kuburan. Kula mbatos niki mesti ujung-ujungnya nyuwun bantuan. Tepuk tangan untuk Pak Tasimin. Pun sakniki demokrasi mawon,
kula tak taken ibu-ibu, saene kula bantu napa mboten? Sing mboten ibu ampun ngendikan riyin. Ibu-ibu kula tak taken, saene dibantu napa mboten? Dibantu napa mboten? Dibantu. Bapak-bapak sekecanipun dibantu atau tidak? Dibantu atau tidak? Sekarang para siswa masih pengen melanjutkan sekolah di MTS yang unggulan ini? Perlu Pak Kanwil memberikan bantuan atau tidak? Perlu dibantu Pak Kanwil atau tidak? Coba yang merasa perlu, untuk semua peserta didik berdiri. Untuk semua peserta didik yang setuju madrasah ini dibantu berdiri. Berdiri. Yang setuju, yang tidak jangan berdiri. Setuju semuanya? Coba diangkat semua tangannya, 2. Diangkat sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keras, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup, duduk kembali. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Disekseni nggih ibu-ibu, para rawuh sedaya. Kula wau pun mudeng jane. Kok tumben Pak Tasimin ngundang kula. Niku kepala MTS sing rodok jirih ngundang kula niku di Magelang, diantarane nggih Pak Tasimin niku. Insya Allah untuk MTSN Negeri 4 Kabupaten Magelang tahun 2019 akan saya bantu bantuan gedung, baik itu ruang kelas maupun untuk laborat. Niki nek ngundang Kakanwil satu tempat bantuannya 500 juta. Niku suwe-suwe Kakanwil nggih masuk angin. Niki nembe satu tempat lho. Gitu. Padahal mengke kula bakdal zuhur harus ada di Tawangmangu. Kula nggih krasa niku. Judule nggih sami. Malah pun ngirim fotokopi sertifikat tanah. Menawi Pak Tasimin niku langkung alus. Insya Allah saya minta semua orang tua, semua peserta didik, pola pikirnya mulai sekarang harus berubah. Berubah bagaimana Pak Kanwil? Berubah senyampan dengan keberadaan madrasah kita. Apa itu? Madrasah kita, ibu dan bapak, masa lalu kira-kira 15-20 tahun yang lalu dipandang oleh sebagian masyarakat, dinilai oleh sebagian masyarakat kita dengan penilaian, dengan pandangan yang negatif. Karena apa? Karena sarana dan prasarana memprihatinkan. Karena peserta didik kita tidak punya prestasi, yang itu tentu berbeda dengan madrasah kita saat ini. Madrasah kita saat ini, Bu dan Bapak, maju
peserta didik kita berprestasi, madrasah kita hebat, madrasah kita bermartabat. Tepuk tangan untuk madrasah kita. Saya ingin sampaikan kehebatan madrasah ibu dan bapak dari sisi peserta didik. Setiap tahun PPDB dilaksanakan, kula pikantuk laporan belum saatnya dilaksanakan, belum saatnya dibuka, tapi masyarakat sudah menuntun putra-putrinya inden tempat untuk dapat sekolah di madrasah. Nggih napa nggih? Animo masyarakat saat ini luar biasa untuk menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Betul? Kalau dulu nuwun sewu, orang sekolah di madrasah niku nek empun boten ketampi daftar wonten SMP negeri, daftar wonten SMA negeri. Itu dulu. Tapi sekarang tidak saja di Kabupaten Magelang, di semua kabupaten kota, 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di madrasah meningkat tajam. Wonten madrasah aliyah di Jawa Tengah yang itu menolak calon peserta didik jumlahnya sampai 800 siswa. Ada yang 700, ada yang 500. Kalau 100 niku nggih kelasnya Pak Tasimin wae. Ada yang 800. Kalau 800 satu rombel itu 32 siswa, 800 dibagi 32 itu sudah satu satuan pendidikan. Pertanyaannya, mengapa animo masyarakat begitu besar untuk menyekolahkan putra-putrinya di madrasah? Jawabannya yang pertama adalah kita saat ini hidup di era global. Global niku nopo? Global itu mendunia. Global, bundar. Itu dunia. Artinya apa? Hari ini, detik ini di Arab Saudi sedang ada apa? Maka hari ini dan detik ini juga bisa kita akses melalui HP kita. Betul? Hari ini Bapak Presiden Joko Widodo sedang kegiatan di mana, maka hari ini juga bisa kita akses melalui teknologi informasi. Ini namanya era global, era yang mendunia. Nah, Ibu dan Bapak, era global, era yang ditandai diantaranya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, era global, era yang ditandai dengan adanya pergaulan bebas, khususnya bagi anak-anak kita usia sekolah. Saya ingin sampaikan Ibu dan Bapak, banyak kasus di media ketika anak terjerumus berada dalam satu lingkaran pergaulan bebas, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tidak jadi sekolah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya terjadi degradasi moral. Nah, akhirnya apa? Para orang tua merasa berkepentingan untuk mengawasi putra-putrinya
agar menjadi anak yang di samping memang menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menjadi anak yang berakhlakul karimah. Pengetahuan dilanjut, tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi juga berakhlakul karimah. Nah, tempatnya ibu dan bapak itu ada di madrasah. Sehingga tidak salah kalau sebagian masyarakat kita sekalipun belum saatnya PPDB dibuka sudah indek. Karena apa? Madrasah kita saat ini melakukan inovasi-inovasi. Kalau dulu peserta didik kita tidak pernah mendapatkan prestasi-prestasi, saat ini luar biasa. Tadi yang baca Al-Quran juara 1 tingkat kabupaten. Tepuk tangan untuk teman kita. Syarat prestasi. Bahkan saya ingin sampaikan kepada ibu dan bapak, para peserta didik kita di madrasah se-Jawa Tengah, prestasi yang dikumpulkan tidak saja di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat nasional, bahkan sampai di tingkat internasional. Ini fakta. Dan 15 tahun yang lalu tidak terjadi. Berkat inovasi, berkat ketekunan kepala madrasah, para dewan guru, pendidik dan tenaga kependidikan, maka siswa-siswi madrasah berprestasi. Yang kedua, inovasi yang dilakukan di MTSN 4 ini. Apa itu? Tadi setiap siswa absennya menggunakan fingerprint, tidak tanda tangan. Sebab kalau tanda tangan itu bisa nitip. Ketika absensi daftar hadir peserta didik dengan menggunakan model IT fingerprint, sidik jari. Sidik jari wonten sing sami napa mboten, Bu? Beda-beda. Sehingga apa? Tidak dapat diwakilkan. Menggunakan sidik jari. Ada yang menggunakan retina. Dalam rangka apa? Dalam rangka madrasah kita membantu para orang tua mengawasi putra-putrinya. Tadi disampaikan, semua orang tua nomor HP-nya diminta oleh madrasah. Karena apa? Karena akan menyampaikan informasi-informasi penting. Madrasah kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Ketika satu siswa kita datang kemudian fingerprint dilakukan, ting, langsung terkonek dengan nomor HP orang tua, akan bunyi titit, dibaca. Terima kasih, putra putri bapak sudah datang di madrasah tepat pukul 6.30. Sehingga semua orang tua sekalipun di rumah, sekalipun di pasar, sekalipun di sawah, dan dimanapun orang tua berada, tahu perkembangan, tahu keberadaan putra putrinya. Saya napa mboten? Setuju napa mboten? Inovasi yang dilakukan oleh MTSN 4
Kabupaten Magelang. Tepuk tangan dengan inovasi ini. Nanti sama pulangnya, setelah berdoa kemudian pinjer satu persatu, laporannya masuk ke nomor HP orang tua. Terima kasih putra putri bapak sudah meninggalkan madrasah tepat pukul 13.30, masuk ke nomor HP orang tua. Sehingga Pak Ibu dan Bapak, sehingga para orang tua ngerti, oh ini anak saya sudah pulang. Jarak dari madrasah sampai rumah kalau itu ditempuh dengan naik sepeda itu kira-kira 20 menit. Sehingga orang tua tahu ketika pulang 13.30 plus 20 menit berarti nanti pukul 14 kurang 10 menit sudah harus sampai di rumah. Bentuk pengawasan yang dilakukan bersama-sama, baik itu dari institusi pendidikan maupun dari orang tua. Ini baru dari sisi datang, hadir dan pulang. Termasuk ibu dan bapak nanti informasi yang lain. Misalnya akan ada kegiatan ekstrakurikuler, nanti masuk diinformasikan dari sistem itu, karena terkoneksi, karena terintegrasi dengan nomor HP semua orang tua wali. Pada saatnya ada libur, maka dari madrasah menyampaikan kepada orang tua tahu ada hasil ulangan, orang tua tahu akan ada study tour, orang tua tahu. Oleh karena itulah inovasi yang dilakukan oleh madrasah ini sesungguhnya adalah membantu keberhasilan putra putri kita semuanya. Berikut ibu dan bapak, kenapa madrasah maju? Karena memang pemerintah memperhatikan, menaruh perhatian terhadap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ibu dan bapak, saya pengen matur dalam forum ini. Kementerian Agama adalah lembaga pemerintahan yang punya kewajiban melakukan pengelolaan terhadap madrasah kita. Kementerian Agama yang dulu sebutannya Departemen Agama, oleh sebagian aktor ada yang punya gagasan dibubarkan saja. Saya masih ingat, bubarkan saja Kementerian Agama. Sementara kalau itu dibubarkan ibu dan bapak, sejatinya keberadaan Kementerian Agama ini merupakan institusi yang punya tugas dan fungsi yang menurut kita semuanya sangat mulia. Sangat mulia. Sebegitu mulianya Kementerian Agama di dalam mengemban misi, maka Bapak Presiden kita, Bapak Haji Joko Widodo, justru melakukan penguatan terhadap Kementerian Agama, melakukan penguatan kepada pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Dengan cara apa itu dilakukan? Dengan cara mengalokasikan anggaran kepada Kementerian Agama. Dan anggaran yang diberikan Bapak Presiden
kepada Kementerian Agama tahun 2018 ini sebesar 63 triliun rupiah. Tepuk tangan untuk Kementerian Agama. Saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak secara terbuka, ini bentuk penguatan Bapak Presiden kita, bentuk perhatian Bapak Presiden kita terhadap Kementerian Agama, terhadap lembaga agama dan keagamaan yang ada. Dan anggaran ini, Ibu dan Bapak, merupakan anggaran terbesar keempat dari semua kementerian dan lembaga negara yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Terbesar keempat. Dulu orang katakan Departemen Agama melarat, Departemen Agama kere. Melarat kere niku bahasa Belanda, Bu. Itu orang menjustifikasi kepada Kementerian Agama, kepada madrasah kita. Tapi itu 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Yang sekarang madrasah kita luar biasa. Madrasah kita maju, peserta didik kita berprestasi, madrasah kita hebat, madrasah kita bermartabat. Itu madrasah saat ini, madrasah zaman now. Anggarannya aja terbesar keempat dari semua kementerian dan lembaga negara. Artinya apa? Bentuk perhatian Bapak Presiden, Bapak Menteri Agama di dalam mengelola lembaga pendidikan kita. Kita lihat, dulu madrasah tidak ada yang punya gedung megah. Jangankan megah, mau beli cat saja nuwun sewu para sesepuh tidak sempat. Paling dindingnya dicat menggunakan gamping. Itu madrasah masa lalu. Madrasah saat ini alhamdulillah memang dialokasikan anggaran yang cukup oleh pemerintah. Kita bangun yang namanya ruang kelas baru. Dulu tidak punya laborat, sekarang punya laborat. Dulu tidak punya yang namanya gedung perpustakaan, sekarang punya gedung perpustakaan. Dulu tidak punya yang namanya musola, sekarang punya musola. Dulu tidak mampu membeli tanah, sekarang mampu beli tanah. Persoalan gedung laborat, persoalan ruang perpustakaan disulap menjadi ruang kelas, itu persoalan lain. Dirubah. Tadi dilaporkan ruang apa? Nah, ruang lab. Karena kebutuhan. Nah, insya Allah Ibu dan Bapak, pemerintah tidak akan pernah berhenti. Pemerintah tidak akan pernah lelah untuk memperhatikan lembaga pendidikan kita, khususnya lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang ada di Indonesia. Untuk itu saya ingin sampaikan, ketika dulu peserta didik tidak pernah yang namanya dapat program bantuan, maka melalui janji tertulisnya Bapak Presiden yang dikenal dengan sebutan nawacita, saat ini para siswa mendapatkan bantuan yang namanya program Indonesia Pintar. Betul? Program Indonesia Pintar. Dan itu seluruh Indonesia. Kita lihat guru-guru madrasah, bukan saja yang negeri,
guru-guru madrasah yang itu honorer. Jawa Tengah, Ibu dan Bapak, punya 80.000 guru honorer. Dari 80.000 guru honorer itu 39.000 telah mendapatkan bantuan tunjangan profesi dari Bapak Presiden. Yang 41.000 memang tidak sesuai ketentuan. Artinya minimal dipersyaratkan D4 atau S1. Yang belum D4 atau S1 sudah barang tentu tidak mendapatkan program TPG. Nah, Ibu dan Bapak, 3 tahun masa pemerintahan Bapak Joko Widodo dilakukan evaluasi. Bapak Menteri Agama melaporkan kendala terkait dengan pengelolaan madrasah kita. Apa itu? Lapor Pak Presiden, itu sebagian guru kita, guru honorer, ternyata TPG-nya belum dapat dibayarkan. Presiden tanya, "Lah ada apa Pak Menteri?" Karena alokasi anggarannya masih kurang. Akhirnya apa Ibu dan Bapak? Kebijakan Bapak Presiden perintah Menteri Keuangan bayarkan, alokasikan anggaran untuk bayar semua guru-guru madrasah yang memang TPG-nya belum terbayar. Kita diberi anggaran 4,6 triliun rupiah. Dari 4,6 triliun rupiah itu 900 miliar diantaranya masuk untuk guru-guru yang ada di Jawa Tengah. Akhirnya apa Ibu dan Bapak? 2017 berlalu, alhamdulillah uang 900 miliar saya umumkan, saya panggil Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasubag TU, Kasipenma, Kasipais, analis perencana, termasuk para operator di Kementerian Agama. Instruksi saya, melanjutkan instruksi Bapak Presiden agar uang ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera dibayarkan untuk semua guru madrasah yang memang harus segera dibayarkan. Hasilnya Ibu dan Bapak, alhamdulillah, dari 900 miliar itu ternyata masih saldo. Artinya apa? Artinya semua guru madrasah di Jawa Tengah sudah dibayarkan semuanya terkait dengan tunjangan profesi guru. Tepuk tangan untuk madrasah kita. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan, kepada lembaga keagamaan kita yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Untuk itulah Ibu dan Bapak, mengakhiri sambutan saya pada saat ini, saya ingin membangun harmoni, membangun kerjasama yang baik antara orang tua wali dengan madrasah, antara madrasah dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, antara madrasah dengan dinas instansi terkait. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memajukan madrasah kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang berkualitas
dan sekaligus berakhlakul karimah. Setuju napa mboten? Sae napa mboten? Sae napa mboten? Sae. Nek sae Pak Kasimin nek sae nyuwun tulung damel proposal. Damel proposal untuk bangun gedung yang tanahnya sudah siap, yang tanahnya sudah ada. Kemarin saya kunjungan kerja ke Sukoharjo. Ada satu madrasah ibtidaiyah yang siswanya sampai 900, tapi bangunan gedungnya masih dari bambu. Bambu dianyam alias gedek. Leres nggih. Sekolah yang animo masyarakatnya luar biasa, tapi gedungnya tidak menggambarkan semangat dari masyarakat. Lah beruntung era teknologi informasi, kula difoto, dikirimi. Akhirnya saya datang, saya foto. Ada papan nama dan memang semuanya itu masih berupa bangunan dari bambu. Dan akhirnya dengan foto itu saya menghadap Menteri Agama. Ini harus dibangun Pak Menteri, harus mendapatkan perhatian khusus, dan kalau tidak mendapatkan perhatian khusus masyarakat nanti akan kecewa. Dan akhirnya Pak Ibu dan Bapak, akhirnya tahun ini 2018 Min Nglawu Sukoharjo dibantu dari Kementerian Agama sebesar 2,7 miliar rupiah. Tepuk tangan untuk perhatian pemerintah. Mudah-mudahan sama Madrasah Saniyah Negeri Magelang yang tanahnya sudah tersedia, yang jumlah peserta didiknya banyak, mudah-mudahan pada saatnya saya akan matur Bapak Menteri langsung, mohon doa restunya, mudah-mudahan Bapak Menteri Agama berkenan memberikan bantuan gedung untuk MTSN Negeri 4 Kabupaten Magelang. Tepuk tangan untuk MTSN. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.